Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang berarti ya untuk anak-anak RL. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Rabu tanggal 29 September 2021 ya. Kita bertemu lagi di mata kuliah kalkulus dasar. Karena memang kita masih dalam kondisi pandemi yang seharusnya perkuliahan sudah tatap muka, ternyata masih virtual ya, virtual meeting gitu. Kita sekarang lewat Zoom, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi ataupun menghilangkan makna dan tujuan dari kita belajar bersama ini. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linier dan pertidaksamaan linier ya. Nah, sebelum kita ke materi, oke, Ibu akan share screen dulu tentang ya. Baik, ini bisa kalian lihat. Ibu akan memberikan dulu tentang seperti biasa capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan oleh Prodi Teknik Informatika ya. Untuk penguasaan pengetahuan yaitu mampu memodelkan dan menganalisis sistem komputasi. Untuk keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian keterampilan khusus yang diinginkan oleh Prodi Teknik Informatika yaitu mampu menganalisa, merancang, serta mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area atau bidang. Nah, kemudian kita masuk ke capaian pembelajaran mata kuliah, karena sekarang kalian sedang berada di mata kuliah kalkulus dasar. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu menghitung himpunan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat dengan menggunakan rumus dan metode secara tepat. Kemudian subcapaian pembelajarannya yaitu mampu menghitung himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, serta persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ya. Nah, di pertemuan ketiga sekarang kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Oke. Kita lanjut ke materi ya, tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Baik. Di sini bisa kalian lihat. Saya tutup dulu. Biar kalian fokus. Oke. Persamaan kuadrat adalah persamaan berderajat 2 dalam X yang dinyatakan dengan, ini dia bentuknya. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C elemen bilangan R, dan A tidak boleh sama dengan 0. Di mana di sini A-nya itu adalah, ini, si A ini, koefisien dari X kuadrat, B ini adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta, di mana nanti A, B, C ini berbentuk bilangan angka, ya, yang sering kita ketahui. Kemudian, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara pemfaktoran dan atau rumus ABC. Baik, sekarang biar lebih paham kita lihat di pemfaktoran.
X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita identifikasi dulu nih. Identifikasi apa, Bu? Identifikasi koefisien A, koefisien B, dan koefisien C. Ya, dari soal, koefisien A-nya berapa? Ini dari soal sini. Oke, saya perbesar dulu. 1 ya. 1, Bu. Sudah terlihat ya? Oke, 1. Kemudian B-nya? 5, Bu, 5. 5. 5. Kemudian C-nya? 6. Oke. Sekarang perhatikan kembali. A-nya 1, B-nya adalah min 5. Kenapa? Tanda plus minusnya harus dibawa ya. Jangan sampai enggak. Karena kalau enggak dibawa akan berakibat fatal. Nanti hasilnya akan salah. Ini kan di soal apa? Min 5 ya. Nah, otomatis di sini juga ditulis min 5. Oke. Sampai sini, maka untuk mencari pemfaktoran itu ada rumusnya. X plus P. Kemudian di sini X plus Q sama dengan 0. Nah, otomatis kita harus cari P-nya dulu dan kita harus cari Q-nya dulu ya. Nah, cara mencari P dan Q gimana, Bu? Ini, saya kasih tahu. P dikali Q itu sama dengan C, dan P ditambah Q itu sama dengan B. Nah, nilai C-nya berapa tadi yang sudah diidentifikasi sama kalian di soal? 6. Nah, nilai B-nya? Min 5. Oke. 5 min 5. Nah, berarti maksudnya adalah faktor dari 6 ini berapa bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 6 dan kalau dijumlahkan menghasilkan min 5. 2 kali 3. 2 kali 3. Oke, 2 dikali 3. Min 3. Oke, nggak apa-apa. Kita cek satu-satu. 2 dikali 3. Itu kan faktornya ya. Faktor yang bisa menghasilkan 6 ya. 2 dikali 3. Terus angka berapa lagi yang bisa menghasilkan plus 6 kalau dikali? Min 5, min 6 kali 1. Min 2 kali 3. Berapa? Min 2 Kali 6. 2 kali min 3. kali min 3. Oke. Kemudian berapa lagi? 1 kali 6 kali 6. 1. 1 dikali 6 ya kan? Oke. Kemudian berapa lagi? 6. Min 1 dikali min 6. 6. Iya. Nah, dari faktor-faktor yang menghasilkan perkalian plus 6, angka berapa nih yang kalau dijumlahkan tuh hasilnya min 5? 2 kali 3. Berapa? Min 2 kali min 3. 2 kali Min 3. 2 kali 2 3. kali Kalau 2 kali 3, 2 ditambah 3 hasilnya min 5 bukan? Plus. Bukan. Bukan kan? Plus 5. Oke, berarti Iya. ini gugur nih. Oh. Oke, cek lagi. Kalau min 2 sama min 3, betul nggak? Min 2 ditambah min 3, hasilnya min 5, betul? Betul. Oke, berarti selesai. Yang ini gugur. Nah, seperti itu cara mencarinya ya. Jadi kalian cari faktor dari hasil perkaliannya apa saja. Kemudian cari. Kalian lihat angka yang kalau dijumlahkan B. Nah, seperti ini kan. Dikalikan 6, hasilnya dijumlahkan min 5. Jadi, di sini P-nya adalah min 5 dan Q-nya adalah min 3. Ya kan? Ini adalah nilai untuk P, ini adalah nilai untuk Q. Baru kita masuk ke soal. X kuadrat, ini anggap X kuadrat ya. Min 5X plus 6 sama dengan 0.
Nah, kita masukkan X plus P tadi kan. X plus P-nya berapa? Min 5. Min 5. Min 5, Bu. Oke, kemudian dalam kurung X plus I. I-nya berapa? 6. Min 3. Min 3. Oke. Nah, sama dengan 0. Di sini berarti ada 2 tanda kurung ya. Nah, bisa kita pisahkan. X min 5 berarti ya, karena plus dikali minus sama dengan 0. Dan atau X min 3 sama dengan 0. Nah, seperti biasa, kita mencari nilai X-nya harus 1 ya. Jadi min 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Kanan. 5 kalau pindah 5. ruas jadi plus Positif. 5. Oke, positif. Kemudian 3-nya, min 3-nya pindah ruas juga ke sebelah kanan. Jadi Positif. 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 Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Oh, wait. Ini P-nya kenapa jadi min 5? Ayo, nggak ada yang membenahi nih. Min 2, ya kan? P-nya min 2 kan? Ini juga min 2. Pada nggak konsentrasi. Min 2, min 3, Bu. Iya, P-nya min 2, Q-nya min 3. Iya. Sehingga jawabannya adalah 2, 3. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Paham. Berarti lanjut ke rumus ABC ya. Nah, rumus ABC untuk soal yang sama itu kita seperti yang dilakukan di pemfaktoran, mengidentifikasi. A-nya kan 1, B-nya min 5, C-nya plus 6. Jangan lupa rumus ABC-nya ditulis biar tidak salah. Nah, setelah ditulis rumus ABC, kita substitusikan. Nih. Substitusikan dulu. B-nya nilainya min 5. Nah, min ini bawaan dari rumus ya. Jadi nggak boleh hilang. Kalau angkanya minus, ya tulis minus dalam kurung minus 5. Plus minus di sini nanti untuk membagi X1 dan X2. Jadi X1-nya pakai tanda plus, X2-nya pakai tanda minus. Seperti itu. Dalam kurung, di dalam akar, B-nya min 5 dikuadratkan, A-nya 1, C-nya 6, per 2 dikali 1 A-nya. Oke. Ini saya buka tirainya semuanya. Berarti di sini ini hasilnya, hasil operasinya. Nih, bisa kalian lihat. Nah, sampai sini, ini harus kita bagi. X1-nya jadi 5 plus 1 per 2. X2-nya jadi yang tanda minusnya. 5 minus 1 per 2. Sehingga didapat X1-nya adalah 3. Didapat X2-nya adalah 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3,2 atau 2,3. Tetap sama ya jawabannya. Jadi mau pakai pemfaktoran, mau pakai rumus ABC, jawabannya akan sama. Kalau beda berarti ada yang salah. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ini soalnya masih gampang ya, Bu. Ntar soalnya lebih susah banyak. Kan memang kalau menjelaskan dari dasar dulu, nggak langsung yang kompleks ya. Kalau yang kompleks dijelaskan dasarnya belum paham, nah itu bakal lebih ribet. Katanya gampang, berarti paham nih. Alhamdulillah ya, masih gampang. Lanjut. Itu untuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan kuadrat. Di sini bisa kalian lihat, pengertian dari pertidaksamaan kuadrat adalah
Ketidaksamaan berderajat 2 dalam X yang dinyatakan dengan sama ya, dengan persamaan kuadrat. Yang membedakan adalah tanda hubungnya. Ya, tanda hubungnya ada lebih dari, ada kurang dari sama dengan, dan ada lebih dari sama dengan. Kemudian nanti untuk di ketidaksamaan kuadrat, ini ada catatan. Untuk tanda lebih dan lebih dari sama dengan, di dalam soalnya nih, yang diambil harus area yang positif. Kalau tanda kurang dan kurang dari sama dengan, yang diambil area yang negatif. Bu, maksudnya gimana? Oke, nanti kita jelaskan. Ya. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Oke, untuk ini kita tutup dulu. Yap. Kita lihat untuk contoh soalnya. X kuadrat plus 2X min 15 lebih dari 0. Berarti langkah yang pertama itu kita harus identifikasi dulu ya. Seperti biasa, A-nya adalah 1, ya. B-nya adalah 2, C-nya adalah min 15. Jangan lupa tanda plus minus harus ditulis, ya. Oke. Sehingga seperti yang tadi saya bilang, Ibu bilang, kita cari X plus Q, kita cari X plus, X plus P, X plus Q, nah, sama dengan 0. Atau kalau di soal itu lebih dari 0 ya. Nah, oke. Cara menghitung Q-nya sama seperti persamaan kuadrat, nggak ada yang berbeda. P dikali Q harus C. P ditambah Q harus B. Nah, C-nya berapa tadi? Yang sudah kita identifikasi? Min 15. Min 15. Kemudian B-nya? Ya, B-nya berapa? 2. Baik. Nah, berarti sekarang kita harus mencari pemfaktoran dari min 15 ya. Berapa dikali berapa hasilnya min 15? Ayo, angka berapa aja? Min 5 kali 5. Min 5 5 kali 3. 3. Kemudian berapa lagi? Min 3 kali 5. Min 3 dikali 5. Kemudian berapa lagi? 1 kali 15. Oke, 1 dikali min 15. Kemudian min 1 dikali 15 ya. 11. Oke. Jadi ini adalah angka-angka yang akan menghasilkan min 15 kalau dikalikan. Nah, sekarang tinggal dipilih. Dari keempat angka ini, nah, yang kalau dijumlahkan hasilnya plus 2, itu yang mana? Min 3 plus 5. Min 3 plus Oke. 5. Angka min 3 sama 5 ya. Ya. Nah, Ya, Bu. berarti ini Ya, Bu. gugur. Nih, ini gugur. Kita hilangkan. Yang ini juga gugur. Nah, jadi jawabannya adalah min 3 plus 5. Nah, jadi P-nya adalah min 3. Min 3. Dan Q-nya adalah plus 5. 5. Oke, tidak perlu ditulis ya plusnya. Baik, setelah seperti ini, baru kita ke soal. Gitu kan. Nah, mana dia? Yap. Nah, di sini bisa kalian lihat. Sehingga untuk X kuadrat
plus 2X min 15 lebih dari 0. Ya. X plus 5 berarti ya. Atau oke di sini kita ganti deh biar nggak bingung, sesuai. Ini kan dibalik nggak apa-apa ya, selama tandanya tetap sama. Ya, kalau dibalik tapi tandanya tidak ikut, itu baru akan beda. Seperti ini, misal 5 kali min 3. Oke. Nah, sehingga di sini bisa dilihat, P-nya adalah 5, Q-nya adalah min 3. Nih, di sini. Kemudian kita keluarkan dia dari dalam kurung. Ya. Jadi X plus 5 sama dengan 0, X min 3 sama dengan 0. Bu, kok tandanya kan di soal lebih dari? Kok di sini tulis sama dengan? Nggak apa-apa. Kalau untuk penulisan pemindahan di sini nggak apa-apa. Berarti plus 5 pindah ruas jadi min 5 ya. Kemudian ini X min 3 sama dengan 0. Min 3-nya pindah ruas ke kanan jadi plus 3. Nah ini kalau untuk ketidaksamaan bukan jawaban akhir. Jadi HP-nya tidak min 5 dan 3. Tidak. Tapi langkah selanjutnya adalah di sini bisa kalian lihat. Kita harus membuat garis bilangan. Sama seperti persamaan ketidaksamaan linear satu variabel ya. Kita tetap harus membuat garis bilangan. Ini garis bilangannya, jadi kita gambar garisnya dulu gitu kan. Nah, kemudian di sini kita ambil batas yaitu min 5 sama 3. Oke, ini kita tutup. Kita tutup dulu. Nah, kemudian di sini kalian berarti harus menentukan ke arah mana sih jawabannya, ke kiri, ke kanan, atau di tengah. Nah, cara untuk menentukan dia ke kiri atau ke kanan atau di tengah, kita lihat soal. Soalnya lebih dari yang diinginkan ya, lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, seperti tadi yang sudah dijelaskan, ambil area yang positif. Nah, area yang positif itu apa, Bu, maksudnya? Kalau di persamaan kuadrat atau di persamaan linier, positif itu berarti angka yang memiliki tanda positif. Negatif itu berarti angka yang memiliki tanda negatif. Kalau di ketidaksamaan tidak seperti itu. Di garis bilangan, ini memiliki nilai plus untuk yang batas awal. Untuk batas tengah itu selalu minus. Dan batas A yang sebelah kanannya plus lagi. Kemudian kalau di sini masih ada batas lagi angka, minus lagi. Kalau masih ada batas angka lagi, plus lagi. Jadi polanya adalah plus minus di dalam garis bilangannya. Kemudian yang diambil di sini katanya harus yang positif. Makanya ini ke arah kiri, Jadi ini ke arah kanan. Iya, seperti itu. Sehingga didapatlah bentuk notasinya kan. Kalau udah didapat bentuk grafik garis, berarti notasinya sudah kita bisa baca. Berarti notasinya adalah X di mana X min 5 kurang dari min 5. Kalau atau begini penulisannya ya. Kurang dari min 5 atau X lebih dari 3. Nah, X di mana adalah elemen bilangan real. Oke. Untuk menentukan HP-nya nih, jawaban yang diinginkan. Oke. Berarti kita ada 2 jawaban ya. Karena di sini juga ada 2 tanda.
Kalau X kurang dari min 5, ada yang bisa menyebutkan bilangannya berapa aja? Tak hingga Angkanya berapa aja maksudnya? Kurang dari min 2, 5. 1, 0, Nah, min 1, terus? min 2, min 3, min 4. Ya, Nah, itu salah. Itu berlaku ketika mereka titiknya bertemu. Ini kan titiknya berpisah. Min 5 ke kiri, 3 ke kanan. Berarti angka yang kurang dari min 5 berapa aja sih? Kurang dari min 5. Min 5 itu berarti kurang dari min 5 itu min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11, dan seterusnya. Sampai tak hingga minus. Ya. Jadi di sini minus tak hingga. Oke, saya tulis aja. Sampai min 5. Gitu kan. Atau, nah, kalau lebih dari 3, angka bilangannya berapa aja? 4, 5. 4, 5, dan seterusnya. 7, iya, 8, dan seterusnya positif. Jadi di sini 3 sampai positif tak hingga. Nah, ini jawabannya. Ya. Oke, bisa kita buka tirainya biar kalian paham. Yap. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi penyelesaiannya untuk bentuk garis, notasi, himpunan penyelesaian sama seperti per tidak sama linear satu variabel ya. Yang membedakan hanya di sini nih, dia mencari akar X1 dan X2-nya aja, akar-akar X-nya. Oke, kalau tidak ada lanjut ke rumus ABC. Rumus ABC-nya pun sama seperti kita mengerjakan persamaan kuadrat. Jadi kita identifikasi dulu, kita tulis rumus ABC-nya, kita substitusikan, nah, sehingga didapatlah nanti nilai X1-nya adalah 3, nilai X2-nya adalah min 5. Lalu buat garis bilangan sama. Nah, ini bentuk notasi. Oke, sampai sini. Paham? Atau Paham, ada yang Bu. mau ditanyakan? Paham ya? Oke, alhamdulillah Paham. sih. Karena untuk persamaan dan pertidaksamaan kuadrat mah masih materi yang anget ya di kepala kalian ya. Oke, kalau paham, ya silakan kerjakan. Carilah himpunan penyelesaian dari yang nomor 1 berarti bentuk apa? Persamaan. 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 Yang nomor 2 bentuk? Ketidaksamaan. Oke, kalau gitu silakan kalian kerjakan yang nomor 1 dengan cara pemfaktoran, yang nomor 2 dengan cara ABC. Baik, siapa yang mau mengerjakan yang nomor 1? Saya, Bu. Oke, Adrian. Yang nomor 2 berarti? Ya. Saya, Bu. Oke, Abrar. Ya, silakan dikerjakan ya. Kalau sudah selesai, berarti silakan dikirimkan jawabannya di WhatsApp group. Nanti jawabannya akan saya share screen di Zoom. Ya. Baik, Bu. Oke. Jelasinnya kayak Ibu itu pakai Ya. layar, Bu. Nanti saya share screen, kamu hanya membacakan saja apa yang kamu kerjakan. Ya. Yang lain yang tidak mengerjakan juga, maksudnya yang tidak akan saya tampilkan di screen, silakan ikut mengerjakan juga ya. Jadi kalau temannya misalkan salah menjawab, bisa ikut membenarkan. Sampai X sama X, kedua X-nya ketemu aja kan, Bu? Jawabannya. Apa? Yang nomor berapa? Nomor 1?
Nomor 1. Iya, sampai diketahui X1 dan X2-nya berapa. Oke. Oke. Baik. Saya akan tampilkan jawaban yang dari Adrian dulu nih. Mana Azrin? Oke, Azrin betul jawabannya, tapi kalau bisa nanti proses mencari nilai X-nya itu ditampilkan ya. Arizen ya. Ariz. Arizen itu siapa Itu sih? saya, Bu. Oh, Ari Itu Putra. saya. Bisa. Iya, nama WhatsApp-nya makanya kan Emang saya bilang. paling dah. Sebentar. Oke, saya stop dulu share screen-nya. Yang pertama. Oke. Yang kedua mana tadi? Jawaban dari Adrian. Ya, saya share screen-nya. Jawaban dari Adrian. Ya, soalnya hilang. Kalah. Oke. Terlihat tidak? Harus diperbesar ya. Bentar. Oke, mana Adrian? Saya pin kamu. Ya, Bu. Oke. Di on cam kan kameranya, Adrian? Ya, silakan dibacakan. Jadi soal pertama adalah X kuadrat min 13X tambah 22 sama dengan 0. Jadi di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 13, C-nya sama dengan 22. Jadi langkah pertamanya adalah menentukan nilai P sama Q. Ya. Jadi P kali sama dengan C, P tambah Q sama dengan B. Ya, betul. C-nya di sini adalah 22, B-nya sama dengan min 13. Jadi bilangan apa yang perkalian yang bisa menghasilkan 22 dan bilangan perkalian apa yang bisa menghasilkan min 13. Oke. Jadi dapat di sini bilangannya min 11 sama min 2. Jadi min 11 kali min 2 sama dengan 22, min 11 tambah min 2 sama dengan min 13. Ya. Sehingga X kuadrat min 13X tambah 22 sama dengan 0. X tambah P, P-nya di sini dengan min 11, X tambah Q, Q-nya sama dengan min 2, sama dengan 0. Jadi X min 11 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas ke sebelah kanan. X-nya jadi positif, jadi 11, min 11 sama dengan 11, min 2 sama dengan 2. Jadi himpunannya adalah 11 dan 2, Bu. Oke. Ya. Dilihat dari jawaban punya Adrian, memang kalau untuk persamaan kuadrat sangat-sangat mudah ya. Baik, semoga ketika Adrian paham, teman-teman yang lain pun juga ikut paham ya. Amin. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke jawabannya Abror. Oke, saya masukin. Oke, silakan Abror. Udah kelihatan? Ya. Udah. Nggak usah gugup. Ayo. Ke mute. Abrar, ke mute, Brar. Nah, Oke. ya.
kita cari ABC-nya dulu. Pertamanya satunya itu 1 dan B-nya itu -3. C-nya itu -10. Masukkan rumusnya. Rumusnya itu X1 dan 2 sama dengan B min B kurang lebih plus minus ya, kuadrat akar dari B kuadrat kurang 4 titik kali A kali C bagi 2A. Oke. Masukkan angkanya itu Ya, dimasukkan. Didapat ini ya? min ya dapat B-nya. Masukkan angkanya semuanya ke dalam masing-masing variabel tersebut. Ya. Terus hasilnya itu 3 plus kurang akar dari 9 plus 40 bagi 2. Oke. 3 plus min akar dari 49 bagi 2. Hasilnya itu 3 akar plus minus 3 plus min 7. 7 ya. Pas 9 itu diakarin dulu. Terus namanya itu Diakarin. Akar ini pas 9 itu diakarin jadi 7 ya hasilnya. Ya. Terus 2 bagi 2. Hasilnya X1 sama dengan 3 tambah 7 plus 2 per sama 2. dengan itu bagi 2. Itu dijumlahin dulu 3 plus 7-nya, terus 10 bagi 2 sama dengan 5. Okay. Next, sampingnya itu X2-nya 3 kurang 7 sama dengan dikurangin min 4 sama dengan min 2. Jadi 3 dikurangi 7 per 2. 3 dikurangi 7 kan hasilnya minus ya. Minus 4 per 2 sama dengan min 2. Oke, lanjut. Bikin garis bilangan. Min 2 sama 5 kan. Oke. Ya, iyalah. Notasinya itu ituin dulu. X min 2 kurang lebih dari X kurang dari 5. Koma XGR itu kurung. Oke, lanjut dulu. Kemudian himpunan penyelesaiannya. Ini. Bu, boleh gedein lagi nggak, Bu? Boleh apa? Gedein lagi nggak? Oh, kurang besar. Ke tutupan itu. Monitor. Ini. Udah? Data HP-nya itu min 2 sama akar. Udah, Bu. Oke. Jadi memang terkadang mahasiswa itu paham, tapi kalau untuk menyampaikan sedikit susah ya, nggak apa-apa. Baik, nah di sini saya akan membahas tentang kenapa di sini yang diambil adalah yang minus. Karena di soal, di sini bisa kalian lihat, yang diinginkan adalah tanda kurang ya, kurang dari. Nah, kalau kurang dari, itu berarti yang diambil yang tanda minus.
Nah, tadi yang Ibu bilang di sini plus, minus, plus selalu. Tandanya diawali dari plus, minus, plus. Karena di soal yang diinginkan kurang dari atau bernilai negatif, maka ini yang kita arsir. Nah, jadi ini hasilnya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, paham ya? Alhamdulillah. Semoga nanti apa yang sudah dijelaskan itu kalian pahami ya. Dulu. Oh, maaf. Bentar. Oke. Nah, kalau misalkan sudah paham, saya akan ngasih tugas individu. Untuk tugas pertama kan kemarin di pertemuan pertama saya sudah ngasih pretest ya. Nah, tugas individu yaitu tugas yang kedua, ini silakan kalian kerjakan. Kemudian penilaian tugasnya dilihat dari sistematika menjawab soal harus beruntut seperti yang sudah saya kerjakan, kasih contoh di depan. Kemudian Nggak bisa disingkat, Bu. kalau matematika bukan bahasa Indonesia ya, yang bisa disingkat bahasa Indonesia aja jawabannya terkadang kalau ditanya pendapat panjang ya. Nah, apalagi matematika. Iya, prosesnya dari mana kan nggak mungkin tahu kalau tidak dituliskan. Kecuali kalau dipresentasikan nggak apa-apa. Oke, lanjut ketepatan Ya, harus siapin. waktunya. Kemudian yang ketiga, dikirim ke link Google Drive yang sudah saya upload di LMS. Oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat minggu depan, kita akan membahas tentang penyelesaian masalah limit fungsi aljabar dengan berbagai metode penyelesaian. Untuk materinya sama, seperti biasa sudah saya upload di LMS, jadi nanti bisa kalian pelajari terlebih dahulu. Ya. Kemudian untuk presensinya pun sudah ada di Google Form yang sudah dibagikan di LMS. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian. Dan ada sedikit pepatah bahwa ikatlah ilmu dengan menulisnya. Jadi ilmu apapun yang sedang kalian pelajari agar terikat di otak itu memang harus ditulis. Karena kalau kita cuma sekedar melihat secara visual atau mendengar secara audio tanpa kita menuliskan itu kurang. Ya, jadi saya harap apa yang sudah saya berikan kalian catat sehingga biar lebih terikat. Oke, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.